warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mesin bubut dan mesin gerinda. Saya Ellen Adistana, NPM 190 320 10172. Di sini saya akan menjelaskan apa itu mesin bubut dan gerakan-gerakan dalam mesin bubut. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih mesin bubut itu. Mesin bubut adalah mesin perkakas dengan gerak utama berputar yang menghasilkan pekerjaan dengan penampang bulat. Prinsip kerja mesin bubut adalah benda kerja dibuat dalam keadaan berputar, sedangkan pahat atau alat potong digerakkan mendatar atau melintang menyayat benda kerja. Benda kerja dipasang pada cekam atau penjepit yang dipasang pada poros utama, dan penjepitnya dipasang atau dicekam pada rumah penjepit atau toolpost. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan gerakan-gerakan dalam membubut. Yang pertama ada gerakan berputar, yaitu bentuk gerakan rotasi dari benda kerja yang digerakkan pada pahat dan dinamakan gerak potong. Nah, yang kedua ada gerakan memanjang, yaitu bentuk gerakan apabila arah pemotongannya sejajar dengan sumbu kerja. Gerakan ini disebut juga dengan gerakan pemakanan. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga ada gerakan melintang, yaitu bentuk gerakan yang arah pemotongannya tegak lurus dengan sumbu kerja. Gerakan ini disebut juga dengan gerakan melintang atau gerakan pemotongan permukaan. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Syamia Narendra Destari Zemniajian PM 19032010185. Penjelasan selanjutnya adalah bagian-bagian dari mesin bubut. Bagian-bagian dari mesin bubut ada 13. Yang pertama ada kepala tetap yang berfungsi untuk memutarkan benda kerja. Yang kedua ada alas. Alas adalah tempat kedudukan kepala lepas, eretan, dan penyangga diam. Yang ketiga ada kotak apron. Kotak apron berfungsi untuk mengontrol gerakan secara manual dan otomatis. Yang keempat ada tuas on dan off yang berfungsi untuk menyalakan dan mematikan mesin. Yang kelima ada eretan. Eretan dibagi menjadi 3, yaitu eretan atas, eretan lintang, dan eretan alas. Yang keenam ada kepala lepas yang berada di sebelah kanan mesin. Yang ketujuh ada rumah pahat yang berfungsi untuk menjepit pahat bubut. Yang kedelapan ada penyangga yang berfungsi sebagai alat bantu untuk pembubutan benda kerja yang panjang. Yang kesembilan ada cekam yang berfungsi untuk menjepit benda kerja. Yang ke-10 ada tuas kecepatan yang berfungsi untuk mengatur kecepatan. Yang ke-11 ada tuas pengatur ulir yang berfungsi untuk mengatur jarak ulir. Yang ke-12 ada tuas otomatis yang digunakan saat proses pembubutan otomatis. Dan yang terakhir ada tuas ulir yang digunakan saat proses pembuatan ulir pada benda kerja. Selanjutnya ada perhitungan RPM dan waktu kerja. Yang pertama, kecepatan putaran mesin. Faktor penentu untuk perhitungan kecepatan putaran mesin yaitu yang pertama, kecepatan potong atau VC bahan yang akan dibubut. Yang kedua, diameter bahan yang akan dibubut atau D. Ini rumusnya. Dengan N sama dengan kecepatan putaran mesin. Kalau untuk satuan metrik, rumusnya ini. Nah, dengan catatan satuan putaran per menit sering diganti dengan RPM. Yang kedua ada kecepatan potong. Gerakan utama pada pembubutan adalah gerakan perputaran benda kerja. Karena kecepatan gerakan utama sama dengan kecepatan syarat, maka kecepatan syarat pada pembubutan adalah kecepatan melingkar. Ini rumusnya. Dengan VC sama dengan kecepatan potong dalam meter per menit atau satuan metrik atau FT per menit dalam kurung satuan imperial. D sama dengan diameter benda kerja dalam milimeter atau metrik atau inci dalam kurung imperial. Dan N sama dengan jumlah putaran benda kerja dalam putaran per menit atau RPM. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan Basori, NPM 68. Di sini saya akan membahas mengenai macam-macam pembubutan. Ya, yang pertama adalah pembubutan lurus atau rata, yaitu pengerjaan benda kerja yang dilakukan sepanjang garis sumbunya atau arah memanjang. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan ukuran diameter maupun panjang yang dikehendaki. Yang kedua adalah membubut muka atau
pressing. Ini merupakan jenis pekerjaan pembubutan yang dilakukan pada sisi tepi penampang benda kerja, di mana pahat bergerak melintang menuju sumbu benda kerja. Pergerakan pahat ini akan menghasilkan permukaan penampang benda kerja yang halus dan rata. Yang ketiga ada pembubutan drilling, yaitu jenis pekerjaan pembubutan dengan menggunakan alat potong yang berupa mata bor atau drill untuk pembuatan lubang pada benda kerja. Yang keempat yaitu pembubutan reaming. Ini untuk memperhalus lubang pada benda kerja. Hal ini dilakukan untuk hasil pembubutan dalam setelah dilakukan pengeboran. Selanjutnya ada pembubutan alur, yaitu pembubutan yang dilakukan di antara dua permukaan. Hasilnya seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya ada pembubutan ulir. Pembubutan ulir merupakan penyayatan yang menghasilkan bentuk ulir. Dapat dilihat dalam gambar. Selanjutnya ada pembubutan tirus, merupakan proses pembubutan yang digunakan untuk membuat silinder meruncing atau bentuk kerucut. Yang selanjutnya ada kartel, merupakan proses pembentukan logam yang digunakan untuk membuat pola arsiran yang bersilangan pada permukaan benda kerja. Biasanya pada kartel ini digunakan untuk pegangan supaya tidak licin. Selanjutnya mengenai materi macam-macam pahat bubut. Gambar tersebut menjelaskan bentuk pahat bubut dan bentuk benda kerja yang dihasilkan. Bagian pahat yang bertanda bintang adalah pahat kanan, artinya melakukan pemakanan dari kanan ke kiri. Pahat bubut di atas dari kiri ke kanan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pahat sisi kanan, yang kedua pahat pinggul atau chamber kanan, yang ketiga pahat sisi atau permukaan kanan, yang keempat pahat sisi atau permukaan kanan lebih besar, yang kelima pahat ulir segitiga kanan, yang keenam pahat alur, yang ketujuh pahat alur segitiga kanan kiri, yang kedelapan pahat ulir segitiga kiri, yang kesembilan pahat sisi kiri, yang kesepuluh pahat pinggul kiri, dan yang kesebelas pahat alur lebar. Sekian materi mengenai macam-macam pembubutan dan bentuk-bentuk pahat. Saya Nabila Jania Fitra, NPM 19032010163. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu mesin gerinda. Mesin gerinda atau yang bisa disebut dengan grinding mesin adalah salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah atau memotong suatu benda kerja dengan tujuan tertentu. Jadi, mesin gerinda ini merupakan salah satu mesin perkakas yang memiliki mata potong jamak atau lebih dari satu, yang digunakan untuk mengasah maupun sebagai alat potong dari suatu benda kerja. Nah, mesin gerinda ini memiliki prinsip kerja, yaitu batu gerinda akan berputar bersentuhan dengan benda kerja, sehingga menghasilkan pemotongan, pengikisan, pengasahan, atau penajaman. Nah, setelah tahu apa pengertian mesin gerinda, selanjutnya ada fungsi-fungsi utama mesin gerinda ini, yaitu yang pertama, memotong benda kerja yang tidak relatif tebal. Lalu yang kedua, mengasah dan menghaluskan permukaan suatu benda kerja. Yang ketiga, menghilangkan sisi tajam dari sebuah benda kerja. Yang keempat, mengasah alat potong agar menjadi lebih tajam. Dan yang kelima, sebagai proses jadi akhir atau finishing dari sebuah benda kerja. Nah, tidak hanya pengertian dan fungsi utama saja. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari mesin gerinda ini. Untuk kelebihan yaitu yang pertama, dapat menghasilkan benda kerja dengan tuntutan ukuran yang presisi. Lalu yang kedua, dapat menghasilkan permukaan yang sangat halus. Dan yang ketiga, dapat mengerjakan suatu benda kerja yang telah dikeraskan. Untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, skala pemakanan depth of cut harus kecil. Lalu yang kedua, waktu yang diperlukan untuk proses pengerjaan cukup lama. Dan yang ketiga, biaya yang diperlukan untuk proses pengerjaan relatif mahal. Selanjutnya, ada macam-macam jenis mesin gerinda. Secara umum, mesin gerinda menurut presisinya
dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu mesin gerinda presisi dan mesin gerinda kasar. Untuk mesin gerinda presisi, macam-macamnya yaitu mesin gerinda silindris, mesin gerinda datar, mesin gerinda internal, mesin gerinda khusus alat potong, dan mesin gerinda spesial. Untuk mesin gerinda kasar, macam-macamnya yaitu mesin gerinda duduk, mesin gerinda berdiri, mesin gerinda tangan, mesin gerinda dengan poros fleksibel, mesin gerinda swing frame, dan mesin gerinda dengan abrasive belt. Untuk secara terperinci akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Halo, nama saya Muhammad Taufik, NPM 1978 dari kelompok 6 sesi Selasa 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis mesin gerinda dan batu gerinda. Jenis-jenis mesin gerinda. Yang pertama yaitu ada mesin gerinda permukaan. Mesin gerinda permukaan digunakan untuk membentuk bentuk datar dan permukaan yang rata pada suatu benda kerja yang diletakkan di bawah batu gerinda. Yang kedua ada mesin gerinda tangan yang digunakan untuk menggerinda benda kerja, bertujuan untuk mengasah benda kerja, juga membentuk benda kerja seperti merapikan hasil pemotongan, merapikan hasil las, membentuk lengkungan pada benda kerja, dan menyiapkan permukaan benda kerja untuk dilas. Yang ketiga ada mesin gerinda duduk. Mesin gerinda duduk digunakan untuk mengasah mata bor, juga digunakan untuk mengasah mata pisau, juga dapat digunakan untuk membentuk dan membuat perkakas. Yang keempat ada mesin gerinda lurus yang digunakan untuk membuat profil atau ukiran pada suatu permukaan benda. Biasanya gerinda ini memiliki batu gerinda yang kecil sehingga fleksibel saat melakukan punkiran pada permukaan benda kerja. Selanjutnya yaitu batu gerinda. Batu gerinda yaitu bagian dari mesin gerinda yang digunakan untuk memotong, menghaluskan, mengasah, ataupun mengkilapkan benda kerja. Biasanya batu gerinda ini memiliki beragam jenis dan berbagai macam bentuk sesuai dengan benda yang akan digerinda. Terima kasih.